Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Agun Winata dengan NIM C1D12304. Di sini saya akan mempresentasikan tugas strategik manajemen, yaitu strategi manajemen untuk keunggulan kompetitif perusahaan. Yang pertama, ada 3 strategi generik PropTech untuk keunggulan kompetitif. Yang pertama, cost leadership, kepemimpinan biaya, yaitu menjadi produsen dengan biaya terendah dalam industri sehingga bisa menawarkan harga lebih murah dari pesaing. Contohnya Walmart di Amerika Serikat, membangun jaringan distribusi yang sangat efisien dan menggunakan teknologi informasi untuk mengontrol stok dan biaya. Yang kedua ada differentiation, yaitu menawarkan produk atau layanan yang unik untuk bernilai tinggi sehingga pelanggan bersedia membayar lebih. Contohnya Apple. Produk seperti iPhone dan Mac memiliki desain premium dan ekosistem terintegrasi. Inovasi teknologi seperti chip and series yang dikembangkan sendiri. Yang ketiga ada fokus strategi, yaitu memfokuskan upaya pada segmen pasar yang sempit, baik melalui biaya rendah maupun diferensiasi. Contohnya Rolls-Royce, yaitu fokus pada segmen mobil mewah dengan personalisasi tinggi, produksi terbatas dan eksklusif, memberikan kesan presisi. Baiklah, yang kedua ada analisis 5 kekuatan porter industri karet. Yang pertama, ancaman pendatang barunya, yaitu sedang. Strategi mengatasinya dengan meningkatkan efisiensi dan kualitas produk, membangun merek yang kuat dan hubungan jangka panjang dengan pelanggan industri seperti pabrik ban. Yang ketiga, memperkuat sertifikasi dan standar mutu internasional untuk membuat hambatan masuk lebih tinggi. Yang kedua ada kekuatan pemasok sedang hingga tinggi. Strategi mengatasinya dengan membangun kemitraan langsung dengan petani, investasi dalam riset untuk substitusi bahan, dan diversifikasi sumber bahan baku dari beberapa wilayah. Yang ketiga, kekuatan pembeli tinggi. Strategi mengatasinya, yang pertama ada diferensiasi produk, misalnya karet dengan daya tahan panas tinggi atau ramah lingkungan. Yang kedua, fokus pada layanan purna jual, keandalan pasokan dan kualitas konsisten. Yang ketiga, mengembangkan kontrak jangka panjang dengan pelanggan utama. Yang keempat, ancaman produk pengganti sedang. Strategi mengatasinya, yang pertama investasi R&D untuk meningkatkan keunggulan karet alam, misalnya biodegradabilitas. Yang kedua, edukasi pasar mengenai kelebihan produk berbahan karet. Yang ketiga, menyasar segmen aplikasi yang sangat membutuhkan karakteristik fisik karet. Yang kelima, persaingan di antara perusahaan yang ada, yaitu tinggi. Strategi mengatasinya, spesialisasi produk, misalnya karet untuk industri penerbangan atau medis. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang ketiga, bangun branding untuk masuk ke segmen pasar premium. Materi yang ketiga adalah konsep value chain dan contohnya. Value chain adalah rangkaian aktivitas bisnis yang menciptakan nilai tambah bagi pelanggan, mulai dari pengadaan bahan baku hingga layanan purna jual. Konsep ini dikembangkan oleh Michael Porter untuk membantu perusahaan menemukan sumber keunggulan kompetitif. Value chain dapat membantu perusahaan dengan cara mengidentifikasi aktivitas yang menciptakan nilai tinggi, menekan biaya di aktivitas yang tidak efisien, menemukan keunggulan dalam kualitas, biaya, atau layanan. Contoh perusahaannya yaitu Indofood. Indofood menggunakan value chain dengan yaitu logistik efisien dari petani lokal, produksi otomatis untuk menekan biaya, distribusi luas hingga pelosok, inovasi rasa sesuai selera lokal, serta hasilnya Indofood unggul di pasar mie instan domestik dan internasional seperti Indomie. Materi yang selanjutnya yaitu perbedaan keunggulan biaya rendah dan diferensiasi. Yang pertama, keunggulan kompetitif berbasis biaya rendah. Definisinya, strategi ini menekankan pada produksi dengan biaya serendah mungkin sehingga perusahaan bisa menawarkan harga lebih rendah dari pesaing. Kondisi pasar yang cocoknya, yang pertama ada pasar sensitif terhadap harga. Yang kedua, produk bersifat komoditas, misalnya bahan pokok, produk dasar. Yang ketiga, persaingan harga sangat ketat. Contohnya Walmart di Amerika Serikat, menekankan harga lewat skala besar, logistik efisien, dan negosiasi keras dengan pemasok. Yang kedua, keunggulan kompetitif berbasis diferensiasi. Strategi ini fokus pada menciptakan produk atau layanan yang unik, sehingga pelanggan bersedia membayar lebih mahal karena nilai tambahnya.
Kondisi pasar yang cocok, yang pertama ada pasar tidak terlalu sensitif terhadap harga, yang kedua konsumen mencari kualitas pengalaman atau prestis, yang ketiga produk bisa dibedakan dengan jelas dari pesaing, contohnya Apple, yaitu produk premium dengan desain eksklusif, inovasi teknologi dan ekosistem tertutup seperti iPhone, Mac dan iPod. Materi yang selanjutnya yaitu sumber daya dan kapabilitas sebagai keunggulan berkelanjutan. Yang pertama, sumber daya dan kapabilitas sebagai dasar keunggulan kompetitif berkelanjutan, yaitu sumber dayanya, aset, kemampuan, proses, informasi, dan pengetahuan yang dimiliki perusahaan. Kapabilitasnya, kemampuan perusahaan mengelola dan menggabungkan sumber daya untuk mencapai hasil tertentu. Karakteristik sumber daya dan kapabilitas yang sulit ditiru, yang pertama nilai, yaitu memberi manfaat nyata yang meningkatkan efisiensi. Yang kedua langkahnya, tidak dimiliki banyak pesaing. Yang ketiga sulit ditirunya, yaitu tidak mudah disalin karena kompleksitas, sejarah unik atau kondisi khusus. Yang terakhir tidak dapat digantikan, tidak bisa digantikan dengan sumber daya lain yang setara. Contohnya perusahaan Coca-Cola, resep rahasia dan jaringan distribusi global yang kuat adalah sumber daya unik dan sulit ditiru. Materi yang selanjutnya yaitu dampak globalisasi terhadap strategi kompetitif. Yang pertama, pengaruh globalisasi terhadap strategi kompetitif adalah globalisasi membuka pasar internasional dan meningkatkan persaingan antar perusahaan dari berbagai negara. Perusahaan harus menyesuaikan strategi agar bisa bersaing di tingkat global. Yang kedua, peluang globalisasinya, akses ke pasar yang lebih luas, sumber daya dan teknologi global, serta skala ekonomi yang lebih besar. Tantangannya, persaingan lebih ketat dari perusahaan asing, perbedaan budaya, regulasi, dan preferensi konsumen. Contoh perusahaan yang menggunakannya Unilever, yaitu seperti menyesuaikan produk dan pemasaran sesuai budaya lokal. Misalnya produk perawatan rambut berbeda di Asia dan Eropa. Memanfaatkan skala global untuk efisiensi biaya dan mengelola rantai pasar internasional yang kompleks. Materi yang selanjutnya ada peran inovasi dalam keunggulan kompetitif. Yang peran inovasi dalam keunggulan kompetitif yaitu inovasi membantu perusahaan menciptakan produk, proses atau layanan baru yang membedakan dari pesaing dan memenuhi kebutuhan pasar dengan lebih baik. Jenis-jenis inovasi, yang pertama inovasi produk, menghasilkan produk atau layanan baru. Inovasi proses, memperbaiki cara produksi atau distribusi. Inovasi organisasi, perubahan struktur, budaya atau model bisnis. Yang terakhir, inovasi pemasaran, cara baru dan memasarkan dan menjual produk. Selanjutnya, perusahaan membangun budaya inovasi dengan cara mendorong kreativitas dan eksperimen, memberikan ruang untuk kegagalan sebagai pembelajaran, memfasilitasi kolaborasi antar tim, memberikan penghargaan pada ide dan inovasi. Contoh perusahaannya yaitu Tesla, fokus pada inovasi produk seperti mobil listrik, baterai, dan autopilot. Inovasi proses produksinya, pabrik gigafactory, model bisnis baru yang mengubah industri otomotif, budaya inovasi yang kuat dan terus mendorong batas teknologi. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu strategi Samudra Biru versus Samudra Merah. Strategi Samudra Biru yaitu fokus dengan menciptakan pasar baru yang belum ada pesaingnya, sehingga perusahaan bisa berkompetisi tanpa harus bertarung dengan harga atau fitur dengan kompetitor lainnya. Strategi Samudra Merah ini yang pertama bersaing di pasar yang sudah penuh, banyak pesaing, persaingan yang sangat ketat. Yang ketiga, fokus pada mengalahkan pesaing. Yang keempat, harga dan fitur jadi alat perang utama. Contoh perusahaannya Cirque du Soleil, yaitu seperti menggabungkan sirkus dan teater, menciptakan bentuk hiburan baru. Yang kedua, tidak bersaing langsung dengan sirkus tradisional. Yang ketiga, membuka pasar baru dengan pengalaman unik dan harga premium. Baiklah, materi yang terakhir yaitu respon terhadap tindakan kompetitif. Jenis-jenis responnya, yang pertama respon serangan balik, meluncurkan produk baru, menurunkan harga atau kampanye pemasaran. Respon yang kedua respon pertahanan, seperti memperkuat keunggulan yang ada, yaitu meningkatkan kualitas produk atau layanan. Respon penyesuaiannya seperti mengubah strategi secara perlahan, seperti mengubah target pasar atau fitur produk. Faktor yang mempengaruhi pilihan respon, yang pertama ada sumber daya perusahaan seperti modal, SDM atau teknologi. Yang kedua posisi pasar seperti pemimpin, pengikut atau pendatang baru. Yang ketiga intensitas persaingan di industri. Contoh situasi respon kompetitif agresif adalah yang ada yaitu ketika Samsung menghadapi peluncuran iPhone baru
dari Apple. Samsung melakukan respon agresif dengan meluncurkan seri Galaxy terbaru yang inovatif dan melakukan kampanye pemasaran besar untuk mempertahankan pasar smartphone. Baiklah, sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.